Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, yang pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Dr. Enda Puspito Jati, STP MP. Kemudian yang terhormat kepada Ibu Novia Aristi Rahayu, STP MSC. Dan yang terhormat kepada teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan penerapan Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP pada proses pembuatan keripik tempe. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Fitriani, NIREM 030111900072, Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Pertanian. Nah, jadi ini merupakan jurnal mengenai penerapan sistem Hazard Analysis Critical Control Point atau yang biasa disebut dengan HACCP pada proses pembuatan keripik tempe. Nah, ini merupakan salah satu jurnal teknik industri dengan volume 14 nomor 1 tahun 2015. Penulisnya adalah Rahmi Yuniarti, kemudian Wifki Azlia, dan Rati Ardiasari. Nah, gimana sih penerapan HACCP pada keripik tempe? Yuk kita simak materi berikut ini. Nah, teman-teman pasti tahu dong Kota Malang. Jadi, Kota Malang ini sangat terkenal dengan industri keripik tempenya. Nah, jadi untuk menjaga kualitas keamanan pangan, diperlukan analisis untuk mengidentifikasi. Mengidentifikasi apa? Yaitu mengidentifikasi bahaya selama proses produksi keripik tempe tersebut. Nah, jadi studi ini dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya selama proses produksi keripik tempe dan memberikan rekomendasi dan mengembangkan sistem HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point. Kemudian bagaimana metodologi penelitiannya? Nah, jadi di bagian metodologi penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama atau tahap awal yaitu tahap identifikasi, kemudian tahap yang kedua adalah pengumpulan data, dan tahap yang ketiga adalah pengolahan data. Nah, jadi untuk tahap awal dalam penelitian ini adalah tahap identifikasi, di mana tahap ini dilakukan dengan melakukan survei. Nah, jadi tahap ini melakukan survei pendahuluan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi sistem produksi yang telah diteliti dan kondisi awal tata letak fasilitas. Nah, kemudian tahap yang kedua yaitu pengumpulan data yang terdiri data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan dan pencatatan secara langsung yang berupa data aspek dalam GMP dan SSOP. Data identifikasi bahaya atau CCP pada proses produksi serta kondisi awal tata letak fasilitas pabrik. Sedangkan data sekunder ini yaitu seperti profil perusahaan, proses produksi, dan deskripsi produk. Kemudian tahap yang ketiga yaitu pengolahan data dengan melakukan analisis SSOP, GMP, dan HACCP. Kemudian kita masuk pada bab hasil dan pembahasan. Yang pertama, deskripsi produk keripik tempe. Nama produk yaitu keripik tempe Putra Rido, bahan baku yaitu tempe, pengolahan yaitu menggunakan proses penggorengan, jenis kemasan yaitu menggunakan plastik, karakteristik produk yaitu fisik, bersifat padat dan aromanya normal. Kemudian umur simpan yaitu sekitar 2 bulan dengan kondisi tertutup, distribusi menggunakan mobil bak terbuka, penggunaan produk yaitu dikonsumsi secara langsung, kemudian konsumennya adalah anak-anak hingga orang tua.
Kemudian identifikasi kondisi UMKM, yaitu aspeknya meliputi keamanan air, kemudian kondisi kebersihan permukaan yang kontak dengan makanan, kemudian pencegahan kontaminasi silang, kemudian kebersihan pekerja, kemudian pencegahan dan perlindungan dari adulterasi, kemudian pelabelan dan penyimpanan yang tepat, kemudian pengendalian kesehatan dan karyawan, kemudian pemberantasan hama. Selanjutnya yaitu identifikasi penyimpangan aspek GMP pada produksi keripik tempe. Aspeknya meliputi lokasi, bangunan, fasilitas sanitasi, pengawasan proses, karyawan, label atau keterangan produk, kemudian penyimpanan, kemudian pemeliharaan dan program sanitasi, kemudian dokumentasi dan pencatatan, kemudian pelatihan. Nah, masih ada beberapa aspek GMP yang dinilai memiliki penyimpangan yang serius yang dapat menyebabkan risiko terhadap kualitas keamanan produk pangan. Aspek tersebut meliputi fasilitas sanitasi, karyawan, dan label atau keterangan produk. Nah, kemudian untuk tahapan proses produksi keripik tempe ini dimulai dari memotong tempe, kemudian memindahkan ke dapur, kemudian melapisinya dengan adonan tepung, kemudian menggoreng menggunakan wajan, setelah itu ditiriskan, lalu dibungkus, kemudian dapat disimpan. Nah, terdapat 3 jenis potensi bahaya dari segi biologis, kemudian fisik, dan kimia selama proses produksi. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan yang pertama, selama tahap proses pembuatan keripik tempe, mulai dari pengirisan tempe, pemindahan tempe menuju dapur, kemudian pelapisan tempe dengan adonan tepung, penggorengan, penirisan, pengemasan, sampai penyimpanan, terdapat 3 jenis potensi bahaya yang ditinjau dari segi biologis, fisik, dan kimia. Yang kedua, berdasarkan identifikasi CCP, didapatkan 3 proses yang memiliki CCP, yaitu proses pengirisan tempe, kemudian pencelupan tempe ke adonan tepung, dan proses penirisan. Yang ketiga, rekomendasi untuk pengembangan sistem HACCP sehingga menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi meliputi rekomendasi terkait higienisan karyawan, kemudian rekomendasi terkait peralatan penunjang, kemudian rekomendasi terkait analisis 5S, dan rekomendasi terkait tata letak ruang produksi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.